Baik, selamat pagi teman-teman. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai KD4 ya, yaitu Pendidikan dan Pergerakan Nasional di Indonesia. Mengenai materi pembelajaran yang akan kita pelajari bersama, yang pertama kita akan membahas mengenai munculnya golongan elit baru Indonesia yang menyebabkan nanti adanya atau timbulnya organisasi-organisasi kebangsaan di Indonesia dan kemudian akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan pengertian kalian mengenai pergerakan nasional. Nah, apa itu pergerakan nasional? Pergerakan nasional merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilaksanakan tidak menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan suatu wadah atau organisasi ya, jadi isinya diplomasi, kritik dan lain sebagainya, tidak menggunakan peperangan lagi. Nah, kita akan membahas dulu mengenai perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Nah, sebelum tahun 1908 umumnya perlawanan dipimpin oleh raja ataupun bangsawan, bisa juga tokoh agama waktu itu ya. Tetapi sesudah tahun 1908 sudah dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar waktu itu. Kemudian sebelum tahun 1908 ya, nomor 2 ini masih bersifat kedaerahan atau lokal. Jadi tujuannya untuk mempertahankan daerahnya sendiri. Tetapi sesudah tahun 1908 sudah bersifat nasional dan sudah ada kerjasama antar daerah karena tujuannya kemerdekaan Indonesia, bukannya kemerdekaan di wilayah atau daerahnya sendiri. Kemudian nomor 3, sebelum tahun 1908 perlawanannya itu masih bersifat fisik atau mengangkat senjata, peperangan. Tetapi sesudah tahun 1908 sudah menggunakan diplomasi dengan cara modern seperti media ya, mengkritik di surat kabar mengenai kebijakan Belanda. Kemudian ada perundingan, lobby ataupun mogok kerja di pemerintahan milik Belanda. Kemudian sebelum tahun 1908 hanya terfokus pada pemimpin karismatik atau pemimpin yang berwibawa ya, seperti raja dan lain sebagainya. Tetapi sesudah tahun 1908 sudah memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi, yaitu rakyat biasa yang tidak punya pangkat ya kan, bisa saja memimpin organisasi tersebut kalau memang memiliki pikiran yang cerdas untuk memajukan Indonesia atau memerdekakan Indonesia. Kemudian sebelum tahun 1908 perlawanannya masih bersifat reaktif dan spontan ya, intinya memang jika mereka diserang kemudian perang, ingin mempertahankan daerahnya sendiri. Tapi sesudah tahun 1908 sudah memiliki visi yang jelas, yaitu ingin memerdekakan diri dalam konsep Indonesia. Nah, seperti itu ya. Kemudian faktor pendorong lahirnya organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Kita akan membahas faktor internal terlebih dahulu. Nah, faktor internal kita akan bahas mengenai politik etis ya. Politik etis itu merupakan politik balas budi ya. Program ini dicanangkan oleh orang-orang Belanda waktu itu atas pemikiran dari Van Deventer. Nah, dia berpikir ya, dia seorang praktisi hukum di Belanda, dia berpikir bahwa Belanda itu sudah menguras banyak sekali SDA ataupun SDM di Indonesia. Jadi Belanda harus balas budi terhadap Indonesia dengan fokus di bidang pendidikan atau edukasi, kemudian irigasi dan juga transmigrasi. Nah, yang akan kita bahas adalah bidang edukasi, karena waktu itu politik etis membangun sekolah-sekolah sehingga para pribumi bisa sekolah meskipun bertahap ya. Nah, para pribumi bisa sekolah, kemudian para pribumi menjadi pintar, menjadi cerdas dan tahu bagaimana caranya untuk melawan Belanda. Nah, seperti itu. Jadi seperti senjata makan tuan untuk orang-orang Belanda. Kemudian munculnya golongan cendekiawan atau golongan-golongan terpelajar karena adanya politik etis yang Bapak jelaskan barusan ya.
Kemudian faktor internal yang ketiga adalah kenangan kejayaan masa lampau. Jadi memang kita pernah memasuki masa kejayaan, khususnya pada zaman kerajaan ya. Ada Sriwijaya, ada Majapahit yang memang kerajaannya itu terkenal sampai luar Indonesia waktu itu, bahkan kekuasaannya itu memang sampai luar Indonesia, jadi sangat kuat waktu itu. Jadi dari situlah orang kita aja di masa lalu bisa sekuat itu, masa sekarang kita hanya bisa terdiam dijajah oleh Belanda. Maka di sini timbul perlawanan dari rakyat Indonesia karena mereka tahu bahwa pendahulu atau nenek moyangnya sangat kuat. Kemudian faktor internal yang keempat yaitu penderitaan dan kesengsaraan akibat penjajahan ya. Bermula dari penderitaan, maka orang tersebut atau orang Indonesia pastinya akan melawan. Kemudian yang terakhir ada peranan pers. Jadi memang pers ini sangat berperan bagi kemerdekaan Indonesia. Misalkan saja ada surat kabar ya, surat kabar menulis tentang pentingnya kemerdekaan Indonesia, pentingnya berbagai wilayah untuk bersatu, ya kan? Nah, kemudian surat kabar itu dibagikan kepada masyarakat Indonesia yang kebanyakan sudah bisa membaca ya karena sudah sekolah, dan kemudian mereka sadar, akhirnya mereka bersama-sama ingin mencapai Indonesia merdeka. Nah, seperti itu. Ini mengenai faktor internalnya. Kemudian mengenai faktor eksternal, adanya kemenangan Jepang atas Rusia waktu itu. Jadi tidak ada yang menyangka bahwa Jepang itu menang atas Rusia. Kalau kata orang zaman dulu, jika perang dengan orang-orang Eropa, pasti akan mengalami kekalahan. Tetapi ternyata tidak dengan Jepang. Jepang yang merupakan bangsa Asia, tapi bisa menang telak atas Rusia waktu itu. Maka dari itu, kita sama-sama dari negara Asia ya, kita terpengaruh oleh Jepang. Kita bisa menang, Jepang aja menang melawan Rusia, kenapa kita tidak bisa menang melawan Belanda? Nah, seperti itu ya. Kemudian munculnya pergerakan kebangsaan India, Filipina, Cina, Mesir, dan Turki muda, yang pada intinya mereka melawan bangsa Barat ya. Jadi memang munculnya pergerakan kebangsaan dari berbagai negara tersebut, mereka melawan bangsa Barat ya, entah itu dengan peperangan, entah itu diplomasi. Ya intinya aja mereka yang merupakan bangsa yang kecil aja berani melawan Barat, kenapa kita tidak? Nah, seperti itu. Kemudian mulai muncul paham-paham baru di Indonesia, seperti ada nasionalis, kemudian ada sosialis, ada liberal, yang memang itu merupakan titik kuat ilmu kita untuk mencapai kemerdekaan. Jadi orang-orang terpelajar menyerap ilmu-ilmu yang dituangkan dari sosialis, liberalis, nasionalis, dan paham-paham lainnya yang menyebabkan Indonesia semakin cerdas untuk melawan Belanda waktu itu. Nah, di sini ada perkembangan nasionalisme di Indonesia. Yang pertama kita memasuki periode awal perkembangan. Ada organisasi Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah. Setelah itu kita memasuki periode nasionalisme politik. Ada IP, ada gerakan pemuda, ada gerakan perempuan. Setelah itu kita mulai memasuki periode radikal. Ada PI, ada PKI, PNI, ada Partindo, ada PNI, seperti itu. Dan yang terakhir kita memasuki masa periode bertahap, yaitu ada Taman Siswa, ada Partindo, dan ada GAPI. Nah, kita akan lihat pengertian-pengertian dari periode-periode berikutnya. Nah, kita tadi membahas mengenai periode awal perkembangan, yaitu gerakan nasionalisme di Indonesia yang diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Jadi waktu itu memang pada masa awal perkembangan, gerakan nasionalisme difokuskan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya di Indonesia yang memang sudah bisa dikatakan dihancurkan oleh bangsa penjajah waktu itu ya. Kemudian periode nasionalisme politik. Nah, di sini gerakan
di bidang politik mulai muncul yang bertujuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, karena ada rasa rasa ingin meraih kemerdekaan, maka dari itu kemudian masuklah yang namanya periode radikal. Jadi waktu itu organisasi-organisasi Indonesia sudah menolak bekerja sama atau bersikap non-kooperatif dengan pemerintahan kolonial Belanda dan secara tegas menuntut kemerdekaan. Bahkan jika mereka harus berperang, mereka akan berperang. Nah, ini yang disebut periode radikal. Kemudian karena memang periode radikal sangat sulit dicapai ya, maksudnya kalau perang mereka berpikir, ada orang-orang yang berpikir bahwa jika menggunakan perang pasti kita kalah ya. Maka dari itu muncullah periode bertahan, yaitu gerakan nasionalisme di Indonesia yang berupaya untuk lebih moderat atau kooperasi dan menahan diri. Jadi kita berpikir bahwa untuk melawan Belanda kita tidak harus berperang, tapi kita harus bersifat moderat atau kooperasi, yang intinya itu menggunakan cara diplomasi dan lain sebagainya ya, seperti kritik. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus menahan diri, jangan langsung berperang. Kita menggunakan semacam organisasi waktu itu. Nah, kemudian di sini ya kita membahas mengenai munculnya golongan elit baru di Indonesia. Nah, jadi yang sudah kita bahas tadi ya dari awal, kuncinya golongan elit baru Indonesia itu muncul karena adanya politik etis ya. Jadi runtutannya politik etis memberikan kebebasan para pribumi untuk bisa sekolah meskipun bertahap ya. Jadi mereka atau bangsa Belanda membangun sekolah, pribumi sekolah, kemudian cerdas. Muncullah golongan elit atau golongan cendekiawan atau golongan terpelajar di Indonesia. Nah, di sini. Nah, kemudian muncullah tokoh-tokoh seperti Suwardi Suryaningrat, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Dr. Sutomo. Itu contoh saja. Nah, kemudian tokoh-tokoh di atas ini ya yang akan menjadi pelopor pergerakan nasional di Indonesia untuk selanjutnya, seperti itu ya.